Teman belajar, pastinya kalian sering melakukan kompetisi atau tantangan kecil dengan teman-teman kalian dalam bermacam-macam hal, seperti siapa yang paling kuat push up, siapa yang paling cepat menjawab ujian, atau siapa yang paling lama mampu menahan napas di kolam renang, dan lain-lain. Dan biasanya pemenang akan mendapatkan hadiah atau yang kalah akan mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana pendapat agama Islam mengenai hal tersebut? Apakah itu termasuk sesuatu yang diperbolehkan? Ataukah itu sama halnya dengan perbuatan judi yang dilarang? Bersama saya Muhammad Amin, yuk teman-teman belajar, kita belajar bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi mempunyai arti sebagai permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu atau kartu. Dalam Islam sendiri, istilah judi dikenal dengan beberapa macam istilah, seperti maisir atau qimar, yang pada hakikatnya mempunyai makna yang sama, yaitu apapun yang mengandung unsur untung rugi dengan cara yang tidak benar dan tanpa adanya usaha serius. Semua aktivitas yang masuk dalam istilah judi dilarang dan diharamkan dalam ajaran Islam. Landasannya adalah ayat Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Selain itu, di dalam beberapa hadis juga disebutkan mengenai larangan judi beserta konsekuensi bagi yang melakukannya, seperti hadis berikut yang artinya, "Barang siapa bermain judi dengan dadu, maka dia seolah telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan darahnya." Hadis riwayat Imam Muslim. Teman belajar, berdasarkan dengan dalil-dalil yang telah disebutkan tadi, maka para ulama menyimpulkan bahwa judi dan aktivitas atau kegiatan yang semisal dengannya termasuk perbuatan yang terlarang dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, para ulama telah menetapkan beberapa kriteria atau syarat yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan masuk ke dalam kategori judi atau tidak judi. Pertama, adanya pihak yang bertaruh. Kedua, ada harta yang dipertaruhkan. Ketiga, adanya ketentuan keuntungan untuk pemenang dan kerugian bagi yang kalah. Teman belajar, dari kriteria-kriteria tersebut, ternyata tidak sedikit kegiatan lomba atau kompetisi yang teman belajar temukan mengandung kriteria-kriteria di atas, sehingga bisa kita katakan lomba atau kompetisi tersebut mengandung judi terselubung. Seperti saat pertandingan futsal, tim yang kalah harus bayar sewa lapangan. Atau dalam lomba 17 Agustusan, peserta lomba harus membayar biaya pendaftaran untuk keperluan hadiah lomba. Dua contoh tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria judi yang dilarang, seperti adanya pihak yang bertaruh, adanya harta yang dipertaruhkan, dan adanya ketentuan hadiah untuk pemenang, sedangkan pihak yang kalah harus menanggung rugi. Berkompetisi ataupun mengadakan tantangan adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Namun, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dijaga dan diperhatikan agar apa yang kita lakukan tersebut tidak masuk pada kategori judi yang terlarang. Teman belajar, demikianlah tadi video ringkas mengenai materi judi terselubung. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Amin, semangat belajar.